Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaluna Nur Andini dengan NIM 12580400009. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Dan di sini saya akan menjelaskan hadis tentang ilmu politik dan apa kaitannya dengan ilmu politik dan bagaimana menurut pandangan ilmu Rijalul Hadis. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang akan saya jelaskan nantinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama al-imamu junnatu yutaqalu min waraihi wa yuqtaqabihi fi an amara bi taqwallahi azza wa jalla wa adalah kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'mur bi ghairihi wa in kana minhu rawahu Muslim. Artinya dari Abi Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pemimpin itu adalah seperti tameng yang digunakan untuk berperang dan berlindung. Jika seorang pemimpin memimpin sesuai dengan ketakwaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Namun jika kebijakan tersebut disalahgunakan atau seperti tidak sesuai dengan ketakwaan Allah, maka Allah akan membalaskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini itu menjelaskan bahwa pemimpin itu adalah tameng bagi masyarakat-masyarakatnya. Artinya pemimpin itu memiliki tugas untuk melindungi rakyat, menjaga keamanan, dan menciptakan lingkungan yang adil. Nah, jika pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan ketakwaan dan berlaku adil, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun sebaliknya, jika kekuasaan tersebut disalahgunakan, maka Allah pun akan membalaskan dosa-dosanya atau perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan tersebut. Jadi hadis ini itu berkaitan dengan ilmu politik karena membahas peran dan tanggung jawab pemimpin dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jadi dalam ilmu politik, pemimpin itu bertugas untuk menciptakan ketertiban, melindungi warga negara, dan membuat kebijakan yang adil demi kesejahteraan bersama. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan itu bukanlah sekedar hak, tetapi itu juga sebuah amanah yang perlu dipertanggungjawabkan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa pemimpin itu seperti tameng yang digunakan untuk berlindung ataupun berperang. Jadi dalam konflik, dalam permasalahan, pemimpin itu harus hadir sebagai tameng mereka untuk melindungi mereka dan juga menjadikan solusi untuk mereka. Nah, artinya pemimpin itu jika mereka dapat memimpin dengan baik, seperti sesuai dengan ketakwaan dan bersikap adil, maka pemimpin tersebut akan mendapatkan pahala dan balasan yang sangat baik dari Allah. Namun jika sebaliknya, jika pemimpin tersebut menyalahgunakan kekuasaannya, maka Allah juga akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang pemimpin tersebut lakukan. Jadi hadis yang saya bacakan tadi itu berkaitan dengan ilmu politik karena isi hadis yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan peran serta tanggung jawab oleh pada pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin ini bukanlah sekedar jabatan, melainkan pemimpin itu harus menjadi tameng yang dimana pemimpin itu harus membuat lingkungan yang nyaman,
bersikap adil, menjaga warganya, dan membuat lingkungan yang adil gitu. Jadi semua masyarakat itu mendapatkan keuntungan yang sama dan setara. Jadi dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa pemimpin itu bukanlah sekedar hak, melainkan pemimpin itu adalah tanggung jawab yang besar sekali. Jadi untuk menjadi pemimpin pun tidak boleh main-main, tidak boleh memiliki tujuan yang sepele gitu. Karena ini mencakup tanggung jawab serta kebaikan untuk para masyarakatnya. Dari sisi ilmu rijalul hadis, hadis ini itu sudah akurat gitu, dikarenakan sudah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan hafalannya. Beliau ini memiliki hafalan yang sangat kuat. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini pun dapat dipercaya. Dan hadis ini juga sudah termasuk ke dalam Sahih Muslim, yang dimana berarti hadis ini sudah dapat kita jadikan sebagai pedoman. Baik, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.